بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Thaibah rahimakumullah. Semoga segenap jiwa dan raga kita tidak henti dan tidak bosan untuk senantiasa tunduk bersama ikrar dan pengakuan sepenuh hati tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghambakan diri kepadanya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan semoga dengan syukur itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bertambah, sekaligus kita akan terlindungi dari ancaman siksa dan azabnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim." Allah subhanahu wa ta'ala tiada mengazab kalian bila mana kalian beriman dan bersyukur kepadanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia yang kita cintai bersama, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau tercinta, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah dengan penuh kesungguhan, teguh di atas tuntunan dan sunnahnya hingga akhir zaman tiba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagaimana disampaikan di awal tadi, bahwa kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Memang tidak ada yang menjamin kita bisa sampai dan bertemu dengan Ramadan. Tapi ada sebuah harapan yang besar, diiringi prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjumpai kembali Ramadan yang mulia di tahun ini. Di antara doa yang dahulu dipanjatkan oleh para ulama, mereka generasi terdahulu yang telah terbukti berada di atas kesalihan, mereka berdoa 6 bulan lamanya karena mendambakan pertemuan dengan Ramadan. Tidak kurang dari 180 hari mereka berdoa. Dan di dalam setiap doa mereka tersebut mereka menyatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku menuju Ramadan. Dekatkan Ramadan kepadaku. Artinya dari dua arah. A dan B. Kalau A mendekat kepada B,
Tentu berbeda jika B juga mendekat kepada A, sehingga ini akan lebih cepat. Dalam doa tersebut para ulama ussalaf meminta agar didekatkan dari dua arah. Salimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku kepada Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan hantarkan Ramadan menemuiku. Wa tasallamhu minni mutaqabbal, dan terimalah dariku segenap amal yang aku lakukan di sepanjang Ramadan. Subhanallah. Maka demikian kita berharap bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kerinduan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan kemuliaan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di kesempatan singkat yang berbahagia ini, izinkan kami menyegarkan ingatan saja. Karena kami cukup yakin bahwa apa yang disampaikan bukanlah sebuah pembahasan yang baru. Namun inilah indahnya Islam. Kita saling mengingatkan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan tadi sudah diingatkan sebuah ayat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah. Sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Satu pembahasan sederhana insyaallah, namun penting untuk senantiasa diingatkan kepada setiap hamba mukmin dalam menjalankan ibadah inti di sepanjang bulan Ramadan, yaitu ibadah shiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum fihi siyamahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Padanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban shiyam. Maka shaum adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dijalankan di sepanjang Ramadan. Ayatnya pun jelas dan kita semua bahkan sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba yang beriman, telah diwajibkan atas diri kalian berpuasa, shiyam, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah terbesar dari shiyam yang ditetapkan kewajibannya di sepanjang Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Instrumen ketakwaan itu terperinci begitu indah dalam setiap bagian shiyam. Maka apabila kita menjalankan shiyam dengan sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan darinya semata, dan dipenuhi ketentuan, ditegakkan rambu-rambu yang berlaku di dalamnya sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka puasa itulah yang kelak akan menghadirkan nilai ketakwaan pada diri seorang hamba. Di dalam rincian pelaksanaan shiyam, hadirin sekalian, ada pembatal-pembatal keabsahan puasa itu sendiri. Seorang yang berpuasa melaksanakan shiyam, dia menahan dirinya dari makan, minum,
menggauli istri, dan semua yang bernilai atau berkaitan dengannya. Bukan makan minum, tapi diinfus, dan seterusnya. Ada rincian hukum yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan siam. Apabila tidak dipenuhi, maka siamnya tidak sah. Konsekuensinya harus diulang di hari yang lain. Seseorang berpuasa, kemudian dia jatuh sakit. Karena sakitnya dia harus mengkonsumsi obat. Sebelum minum obat, dokter menganjurkannya untuk makan terlebih dahulu. Maka dengan makannya, dengan minumnya, disertai minum obat tadi, maka menjadi batal puasanya. Konsekuensi dari puasa batalnya itu, dia harus mengganti di hari yang lain. Sejumlah bilangan hari yang ia tinggalkan, maka sejumlah itu pula dia ganti di luar Ramadan apabila uzur sakitnya telah hilang. Tentang pembatal-pembatal keabsahan pelaksanaan siam, saya cukup yakin hadirin sekalian sudah mengetahui dan juga tidak sulit untuk mewujudkannya. Kalau puasa berarti tidak makan, tidak minum, tidak begini, tidak begitu, dan seterusnya. Tetapi ada sisi lain yang tidak kalah penting untuk juga kita perhatikan, yaitu pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa. Apa artinya? Artinya pelaksanaan puasanya ditinjau dari keabsahan, syarat sah terpenuhi. Gugur kewajiban puasanya. Tidak ada konsekuensi dia mengulang di hari yang lain. Namun puasa itu tak bernilai. Tidak diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa. Dia berpuasa. Tidak ada kewajiban untuk mengulang puasanya di hari yang lain. Tetapi puasanya itu tidak lebih dari hanya sekedar lapar dan haus saja. Inilah yang kemudian oleh para ulama juga diingatkan agar betul-betul menjadi perhatian seorang mukmin dalam pelaksanaan puasa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kata beliau, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan salat, dengan tarawih, namun tidak ia dapatkan dari salat malamnya tersebut kecuali sekedar begadang dia menahan rasa kantuknya saja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pantas kiranya seorang mukmin kalau memiliki kecemasan, bukan sekedar dari batal puasanya, bukan sekedar dari berkonsekuensi mengganti di hari lain, tapi kekhawatiran yang sebetulnya dari awal dia tidak mendapatkan apapun kecuali menahan rasa lapar dan haus. Puasanya harus dilanjutkan,
agar tidak berkonsekuensi diulang di hari lain, tapi ternyata pahalanya sudah menguap. Dia memulai puasanya dari ba'da atau dari saat dikumandangkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, start berpuasa. Selepas sholat subuh, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menggugurkan pahala puasa. Berarti dari sejak saat itu kemudian dia tersadar, dia tahu bahwa puasanya tidak harus diganti. Namun akibat perbuatannya tersebut, pahalanya menguap, puasanya tidak tersisa kecuali hanya sekedar lapar dan haus hingga matahari terbenam. Bukankah ini menjadi jauh lebih mengkhawatirkan daripada itu? Dia tidak boleh berpikir, ya sudah, daripada saya nggak dapat pahala, sekalian saja saya makan dan minum, nanti saya ganti di hari yang lain. Tidak boleh. Dia tetap harus menjaga puasanya, tertuntaskan sampai akhir. Tapi di sisi yang lain, dia terancam tidak mendapatkan nilai apapun dari puasanya tersebut, kecuali sebagaimana yang Nabi sabdakan, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini, para sahabat memahami sebuah fikih yang besar. Bukan hanya fikih mempertahankan kualitas puasa agar sah secara hukum fikih, tapi juga mereka betul-betul memahami bagaimana agar puasa mereka tidak bernilai hanya sekedar haus dan lapar saja. Sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berstatement, dan statement ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim wada' adha al-khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma siyamik wa la taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa'a." Ini pesan seorang sahabat, Pak. Seorang sahabat murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang tahu betul bahwa arti puasa itu bukan hanya sekedar memenuhi syarat sahnya saja, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai pahala yang hendak diraih dari puasanya tersebut. Jabir radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau sedang berpuasa, kita tahu makna puasa tersebut, menjaga diri dari semua yang membatalkan puasanya. Apabila engkau berpuasa, hendaklah juga ikut berpuasa pada dirimu, sam'uka, pendengaranmu, ikut puasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga ikut berpuasa. Wa lisanuka, tutur kata yang keluar dari lisanmu juga ikut berpuasa. Puasa dari apa? Kok penglihatan, pendengaran, lisan kok berpuasa? Anil kadhibi wal ma'athim. Kata murid Nabi yang satu ini, berpuasa dari dusta dan semua dosa-dosa. Subhanallah. Penglihatan, pendengaran, lisan berpuasa dari berdusta dan dari semua dosa-dosa. Tidak berhenti sampai di situ. Jabir bin Abdullah berkata, wada' adzal khadim, tinggalkan olehmu mengganggu, menyakiti pembantumu. Subhanallah. Berarti sikap perbuatan.
Walaupun pembantu atau khadim atau budak adalah orang yang boleh kita suruh-suruh. Kita sudah bersepakat untuk memakai jasanya. Dia berikan layanan jasa, kita bayar. Ambilkan anu, lakukan ini, belikan itu, dan seterusnya. Tapi subhanallah, lihat bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengingatkan, wada' adzal khadim. Tinggalkan olehmu mengganggu, menyakiti pembantu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah. Hendaklah di hari berpuasamu itu kau menjadi orang yang memiliki waqar, tenang, sakinah, damai, tidak gerusa-gerusu, tidak sembrono. Betul-betul menjaga setiap gerak langkah, tutur bicara, sikap perbuatannya. Dia jaga karena dia sedang puasa. Ada kesakralan tidak hanya pada norma-norma yang membatalkan keabsahan puasa itu sendiri, tetapi kesakralan pada pendengaran, penglihatan, tutur bicara, sikap, dan ketenangan. Subhanallah. Kemudian Jabir bin Abdullah menutup statement ucapannya dengan berkata, wala taj'al yauma fitrika wa yaumi shaumika sawa'a. Jangan kau jadikan hari berpuasamu dengan hari tak berpuasamu itu sama saja. Jangan kau jadikan hari berpuasamu dan hari tidak berpuasamu itu sama saja. Jangan. Harus berbeda. Kalau sedang berpuasa, harus ada yang berbeda. Kita tatkala tidak berpuasa, terkadang kita sedang menahan lapar. Di hari tidak berpuasa, terkadang kita haus. Tetapi ketika kita sedang berpuasa, sengaja tidak makan, tidak minum, jangan sampai sama saja ketika kita tidak berpuasa, sedang tidak makan dan tidak sedang minum. Tetapi betul-betul bisa menjadikan penglihatan, pendengaran, lisan, sikap, perbuatan, tindakan, gerak langkah beda. Inilah yang kemudian terkorelasikan dengan hadis tadi. Ketika Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Tidak sedikit yang belajar bahasa Arab tahu sekali. Susunan ta'bir, rangkaian ungkapan rubba sha'imin artinya itu betapa banyak orang yang berpuasa. Berarti bukan sedikit ini. Menjadi sebuah rambu-rambu, warning, lampu kuning. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dia tidak harus mengganti di hari yang lain, sah secara hukum, gugur kewajibannya. Tetapi dia tidak mendapatkan nilai pahala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukankah perkara seperti ini justru menyita perhatian seorang hamba mukmin untuk bukan hanya sekedar tahu fikih-fikih puasa saja. Lebih daripada itu dia harus tahu fikih menjaga pahala puasa. Karena ternyata ada yang dapat mengurangi atau bahkan hingga merusak, menghilangkan pahala tersebut. Ketika nanti wal'iyadzubillah kita terima rapor kita, ada rapornya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaumal hisab. Ada perhitungan. Dari hasil perhitungan itu kemudian ada pembalasan. Ada al-hisab, ada al-jaza. Lembaran hisab itu berisi semua yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti mencatat semua tersebut. Bukankah akan membuat kita menyesal? Dengan penyesalan yang mendalam, gigit jari. Ternyata di dalam buku rapor kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui
bahwa kualitas puasa kita tidak lebih dari hanya sekedar kau dulu menahan makan, menahan minum, menahan lapar, menahan haus, titik. Ada pahalanya? Tidak ada pahalanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang jelas, tegas beliau menyatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Hadis lain yang menguatkan pembahasan kita ini. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan yang berkaitan dengannya dan sikap kebodohan, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh kepada puasanya. Ada sebab, ada akibat. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan dusta, ya ghibah, ya namimah, dosa dan lainnya, sikap kebodohan yang tidak dia tahan pada dirinya, siapa yang melakukan itu, hasilnya, akibatnya Allah tidak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya. Bahkan tidak disebutkan puasa di situ. Jadi bukan, redaksinya itu bukan siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Rasulullah SAW mengungkapkan Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi nilai puasanya tidak lebih dari hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum. Titik. Value-nya ada? Nilainya ada? Tidak. Zero. Nol. Seorang mukmin pantas untuk mencemaskan ini. Maka dari sekarang. Ramadan belum tiba memang. Tapi kita mempersiapkan diri. Menata hati. Mempersiapkan mentalitas. Ketika nanti saya berpuasa, kalau saya ingin sebagaimana para murid Nabi Muhammad SAW menjalankan puasa dengan tuntunan Nabi, saya juga ingin seperti mereka, sesuai dengan tuntunan yang Nabi bimbingkan kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Lihat pesan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tadi. Kalau kau berpuasa, maka hendaklah berpuasa pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, sikapmu terhadap pembantumu, bahkan gerak langkahmu terhias dalam sakinah, waqar, tenang, tidak bertutur kata kasar dan lain sebagainya, sebagaimana nanti hadis lain yang akan kami bacakan. Ditahan dari apa, Ustaz? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Anil kadhib wal ma'athim." Tahan dari kedustaan, tahan dari semua dosa. Bahkan sebahagian ulama menyebutkan secara harfiah, di antara yang dapat menggugurkan pahala puasa adalah ghibah. Dan ini bumbu kehidupan kebanyakan manusia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apalagi kita berada di zaman seperti sekarang, yang barangkali tidak keluar satu huruf pun dari lisan, tapi ada gerakan jari jemari yang mewakili. Klik, 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 share. Viral. Kan kita di zaman itu, Pak. Ketika Rasulullah SAW dahulu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang panjang, bahkan sampai pada derajat mutawatir tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di antara yang Nabi SAW lihat pada perjalanan Mi'raj beliau, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala didampingi malaikat Jibril alaihi salam, di antara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat adalah
gambaran sebuah siksaan yang akan dialami oleh seseorang. Dipakaikan atau dikaitkan dengan besi melengkung seperti kail pancing, ditarik dari ujung bibirnya sampai ke belakang telungkup kepalanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Man hadza?" Siapa orang ini? Kok bentuk siksanya mengerikan? Ditarik dengan besi dari pinggir bibir sini sampai ke belakang. Maka malaikat Jibril alaihi salam, malaikat membawa wahyu kepada setiap nabi dan rasul utusan Allah, kata malaikat Jibril alaihi salam, "Dzaka rajulun." Itu adalah seseorang yakdzibul kadzbata. Dia mengucapkan satu tutur kata dusta. Yablughul afaq. Kedustaannya itu sampai ke ufuk-ufuk. Barangkali kalau kita pikir-pikir dengan cermat, viralisasi yang ada di zaman kita itu gambarannya seperti itu. Klik sekarang di sini, ujung dunia bisa tahu. Maka kalau kita tidak berhati-hati dengan klik kita tersebut, wal'iyadzubillah, gambarannya seperti tadi. Betapa banyak sekarang orang yang harus berhadapan dengan meja hukum akibat tidak menjaga. Maka kalau dulu kita dengar orang tua kita sering ingatkan, mulutmu harimaumu, hari ini pesan itu menjadi jauh lebih tajam. Hati-hati dengan bicara. Terlepas dari meja hukum manusia, ketika Ramadan tiba, kita pantas untuk berhati-hati jangan sampai puasa kita kemudian tidak bernilai pahala. Sebabnya apa? Sebabnya kita tidak bisa menjaga diri dari dusta dan semua bentuk dosa yang akan menggugurkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syaraba, dia tinggalkan makan dan minumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ashabus Sunan. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang bagaimanakah seseorang ditata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituntun, dibimbing dalam berpuasa. Nabi bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Di dalam riwayat yang lain disebutkan perisai yang dimaksud adalah perisai dari api neraka. Jadi puasa bisa menjadi perisai seseorang dari ancaman siksa neraka. Karenanya dalam hadis disebutkan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Siyam dan Quran keduanya akan menjadi pemberi syafaat bagi pelakunya kelak di hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai yang akan menjaga, melindungi diri seorang hamba yang berpuasa kelak di hari kiamat dari ancaman siksa neraka. Kemudian Nabi berpesan, "Fa'idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth." Apabila kalian berada di hari berpuasa, maka jangan melakukan rafath. Apa itu rafath? Ucapan kotor, bicara jorok, perbuatan keji, rafath. Nabi larang, fala yarfuth. Jangan lakukan rafath. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Mohon maaf, bila ada di antara kita yang mungkin di pasar
kernet, kondektur, kendaraan angkutan umum, atau semisal itu, yang mungkin terpancing untuk berteriak-teriak, reaksi emosional misalnya. Nabi sudah berpesan sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, kalau sedang berpuasa, la yarfuth, tidak berbuat rafa, kotor, keji, jorok, wala yaskhab, tidak berteriak-teriak. Ustaz, saya muadzin Ustaz, berarti azannya kalem aja ya? Enggak. Kalau azan biasa. Saya khatib Jumat Ustaz, khatib Jumat angkat suara, tidak masalah. Tapi maksudnya di sini adalah berteriak yang menghilangkan sakinah waqar, disebutkan dalam ucapan Jabir bin Abdullah tadi. Orang yang puasa itu mestinya tenang, berwibawa dengan puasanya. Dia tidak jadikan antara hari berpuasa dengan hari tidak berpuasa sama, tidak dia jadikan itu. Kalau dia puasa dengan tidak berpuasa sama, tidak sama. Puasa dengan tidak puasa tidak boleh sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wala yajhal, jangan dia berbuat bodoh. Ada 3 ini tuntunannya. Dalam satu hadis, la yarfuth, jangan berbuat rafath. Hati-hati yang berinteraksi dengan handphone. Termasuk saya yang sedang bicara saat ini, handphone. Kita itu berada di era subhanallah, mau berinteraksi yang baik sekalipun, kadang-kadang kemudian tiba-tiba muncul sesuatu yang bernilai dosa, wal'iyadzu billah. Aplikasinya mau buka waktu salat, ternyata muncul promo. Yang muncul itu perempuan. Entah perempuan dengan pakaian jadi-jadian, iya, atau perempuan yang bersolek meskipun hanya terlihat mukanya saja. Inilah kenyataan zaman sekarang. Mau buka aplikasi Al-Quran, meskipun gambar ternyata ada perempuan yang berputar-putar di situ. Mau lihat YouTube kajian, ada iklannya. Kita berada di era seperti ini. Sementara kita sedang berpuasa, terkikis pahala-pahala. Bahkan hingga membatalkan pahala tersebut, wal'iyadzubillah, menjadi seperti yang Nabi gambarkan. Betapa banyak di antara umat beliau yang berpuasa, tapi tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali apa? Lapar. Kecuali apa? Jangan berbuat rafath, jangan berteriak-teriak, jangan berbuat bodoh, jangan bersikap bodoh. Jadilah orang yang matang dalam setiap tindakan. Jadilah orang yang dewasa, bijaksana dalam setiap langkah. Ketika berpuasa harus lebih lagi. Bahkan Nabi SAW ajarkan kita akhlak mulia. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Ketika seseorang mencacinya, dia sedang puasa. Ketika seseorang mengajak tengkar, kelahi, bertikai, padahal dia sedang puasa, cukup dia respon dengan berkata, maaf, sekarang saya sedang puasa. Sekarang saya sedang puasa, saya tidak mau layani. Saya tidak ingin reaktif. Saya sedang puasa. Kenapa? Karena kalau dia kemudian terpancing emosional, reaktif dari apa yang orang lakukan kepada dirinya, bisa kemudian berteriak, bisa kemudian melakukan sikap yang bodoh, mungkin puasanya tidak batal, tapi pahalanya menguap, tak tersisa. Nasallallahu assalamu alaihi. Ini Nabi sudah sabdakan lebih dari 14 abad yang silam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski
Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau tak sedap mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma kasturi. Ada bocah santri, Ustaz, tapi saya cium bau mulut saya sendiri ketika puasa. Saya juga cium bau mulut teman saya ketika berpuasa. Baunya busuk, Ustaz. Katanya baunya lebih harum, Ustaz. Ustaz bacakan lagi hadisnya, nak, perhatikan. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau tak sedap mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Kalau di sisi sesama yang berpuasa, bau. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bau tersebut, ketika dia bernilai, ketika puasa itu mencerminkan nilai-nilai sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan, di sisi Allah lebih baik, lebih harum daripada aroma kasturi. Allah menyebutkan atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah min rihil misk. Ini motivasi agar kita menjaga. Jangan-jangan sebagian orang berkata, Ustaz, kalau saya cuma diam saja, baunya lebih busuk daripada kalau saya buat bicara. Kalau mau tahu bagaimana pemahaman para sahabat murid-murid Nabi memahami ayat-ayat, hadis-hadis tentang bagaimana tuntunan berpuasa, kata Jabir bin Abdullah, jangan kau jadikan hari berpuasamu dengan hari tak berpuasamu sama. Jangan. Ketika berpuasa, berpuasalah pendengaranmu, berpuasalah penglihatanmu, berpuasalah lisanmu, jangan kau ganggu pelayanmu, dan hendaklah kau berhias diri dengan sakinah, waqar. Jaga attitude diri, jaga ketenangan diri. Di dalam hadis yang lainnya tadi kita sudah bawakan, la yarfuth, wa la yaskhab, wa la yajhal. Jangan berbuat rafath, jangan berteriak-teriak, jangan bersikap bodoh. Di dalam hadis yang satunya lagi tadi sudah dibacakan, jangan berdusta atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai kedustaan. Qaulaz zur wal amal bih. Hadirin yang dimuliakan Allah. Demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hal-hal tersebut kecuali karena memang banyak terjadi di tengah-tengah umat Rasulullah alaihi wasallam. Kita waspada. Kalau sekedar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah kita sudah paham dan kita sudah bisa meninggalkannya. Gak makan, gak minum, gak menggauli istri sepanjang puasa, gak ngerokok, ya, gak diinfus, gak ini, gak itu, clear, paham. Insya Allah tidak susah untuk menghafalnya dan mewujudkannya. Tapi yang sebetulnya lebih diperlukan effort untuk mewujudkannya adalah menghindar dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan, pertolongan dan keberkahan pada setiap upaya kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika seseorang sedang berpuasa, kemudian ia melakukan perbuatan dosa, kemudian bertaubat, apakah pahalanya akan dikembalikan? Semoga, tapi kita tidak tahu dan tidak memiliki jaminan. Semoga. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya coba bandingkan dengan pembahasan lain yang memiliki
keserupaan dengan pembahasan kita tadi. Ada di dalam Islam amal-amal yang secara kewajiban sudah terpenuhi, tapi tak memiliki nilai. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang sahih, "Man syaribal khamra lam yuqbal minhu salatun arba'ina yawman." Siapa yang minum khamr, maka tidak diterima darinya salat 40 hari. Ustaz sudah bertaubat. Di hari kedua, setelah dia sadar dia minum khamr, di hari kedua dia sudah bertaubat. Apakah tetap berlaku tidak diterima pahala puasanya? Para ulama menjelaskan, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksud bukan tidak diterima salatnya. Salatnya sah. Dia tidak berkewajiban untuk mengulang salatnya tersebut. Orang yang minum khamr, seorang muslim minum khamr, kemudian dia salat, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti, mengqadha salatnya tersebut. Tapi sepanjang 40 hari salatnya tidak diberikan pahala. Tidak diberikan pahala. Pembahasan yang lain. Man ata arrafan. Dalam riwayat yang lain, kahinan. Lam tuqbal minhu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, tidak diterima darinya salat sepanjang 40 hari. Kalau dia salat itu gugur dari kewajibannya. Tapi yang dimaksud tidak diterima adalah tidak bernilai pahala. Maka demikian pula dengan seorang yang berpuasa, yang Nabi SAW nyatakan, laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang Nabi nyatakan, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang dijelaskan oleh para ulama, dia tidak mendapatkan pahala dari lapar dan haus. Apakah kalau dia bertaubat sebelum tuntas puasanya akan balik lagi? Semoga. Tapi kita tidak tahu, apalagi memastikan nggak bisa. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berprasangka baik kepada Allah, segera bertaubat, tutup dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya, segera ambil air wudhu, segera sholat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk baca Quran, istighfar yang banyak, bersedekah, bakti sama orang tua, berbagi kebaikan dengan orang yang kesusahan, atau apapun, lakukan kebaikan yang semoga dapat menggugurkan atau menghapuskan dosa tersebut agar tidak lagi menguapkan nilai pahala puasanya. Adapun memastikan pasti balik lagi atau pasti tidak balik lagi, Allah Ta'ala a'lam. Apakah nanti Allah tetap mencatat jika di dunia ini individu yang nilai puasanya batal tapi dia bertaubat? Sama seperti tadi. Allah mencatat. Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'malun. Khabir, Allahu a'lam, lebih tepat kalau dikatakan atau diterjemahkan teliti. Makanya kadang-kadang digabungkan di dalam beberapa ayat, innallaha alimun khabir. Alim maha mengetahui, khabir maha teliti. Karena khibrah itu adalah sesuatu yang detail. Allah Subhanahu wa taala maha teliti akan apa yang kita kerjakan. Siapa di antara kita yang bisa mengukur keikhlasannya sholat subuh tadi? Ada yang bisa mengukur keikhlasan dirinya berapa persen? 100%, 99,5, 99, 90, enggak ada. Tapi Allah maha tahu. Keikhlasanmu nilainya sekian. Kapan saya tahu, Ustaz? Rapor kita nanti di hari kiamat. Sekarang enggak tahu. Karena kita tidak tahu, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan sepanjang sholat tadi keikhlasannya berkurang sekian persen. Tumakninahnya berkurang sekian persen. Kekhusyuannya berkurang sekian persen. Dan seterusnya. Kita nggak tahu. Tapi kita tutup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Haji.
ibadah haji yang jelas-jelas Nabi SAW bersabda, man hajja lillah falam yarfuth wala yarfuth wala yaj'al wala yafsuq kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Siapa yang hajinya untuk Allah, dia tidak berbuat rafath, muqaddimatu al-jima' fil ihram. Ketika dia berihram, dia tidak boleh bercumbu dengan istrinya yang menjadi muqaddimah, pendahuluan jima'. Jangan. Ketika berihram jangan. Sabar sebentar, hanya hitungan beberapa hari saja. Kalau sedang berihram, jangan bercumbu, jangan cium-cium, jangan deket-deket, jangan. Sabar dulu. Hubunganmu sedang difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan sebentar. Maka ujian orang haji itu kadang-kadang bukan bersama orang lain, lagi tawaf istrinya posisinya di depan. Ini ujian, ini memang ujian. Tapi kalau orang tidak tahu, yes. Kata Nabi SAW, siapa yang haji untuk Allah, dia tidak melakukan rafath, muqaddimatul jima', wala yafsuq, dia tidak melakukan dosa, kharaja min dunubihi, dia keluar dari catatan dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Orang yang baru lahir itu bawa catatan dosa atau tidak? Maka secara zahir haji itu menggugurkan dosa. Namun kalau kita belajar tuntunan haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha, thumma afidu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah." Thumma afidu, tawaf ifadah min haitsu afadha an-nas, sebagaimana manusia ifadah, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Padahal haji itu menggugurkan dosa, tapi Allah perintahkan untuk kita gandeng haji kita dengan istighfar. Kenapa? Kita tidak tahu, mungkin di tengah-tengah haji kita berbuat sengaja dengan dosa, enggak. Tapi ternyata ngelihat, wih, cewek cakep. Yang harusnya dia segera palingkan, lebih 1 detik. Siapa yang tahu? Nggak tahu dia. Maka tentang detail seperti itu, di dunia, apalagi nanti di akhirat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita preventif, jaga dari awal. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Ya. Jangan lepas lisan kita, segenap jiwa dan sanubari kita dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adakah amalan yang bisa merubah takdir? Ada hadis disebutkan bahwa Nabi SAW menyatakan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat mengubah qada, yang oleh orang Indonesia juga diartikan ketetapan takdir. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan takdir kecuali doa. Tapi dalam pembahasannya al-qada wal qadar, sebagian ulama membedakan. Al-qadar itu garisan takdir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, catatannya ada di Al-Lauhul Mahfuz. Sementara al-qadha adalah rincian yang sudah diberitahukan sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Seperti di antaranya malaikat yang mencatatkan takdir janin ketika masuk bulan yang keempat. Arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mudghah. 40 hari berupa mani, 40 hari sesuatu yang menggantung, 40 hari menjadi gumpalan seukuran yang bisa dikunyah. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi kadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Masuk bulan keempat, ada malaikat turun mencatatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Disitulah yang disebut qada. Cuma manusia tidak qada, tidak takdir, dia tidak tahu kecuali setelah terjadi. Siapa yang tahu? Ini kan insya Allah semuanya belum ada yang sarapan. Siapa yang tahu sarapan apa nanti dia? Nggak tahu. Oh tadi saya sudah masak Ustaz, telur dadar.
Kayaknya takdir saya nanti saya makan telur dadar. Belum tentu. Begitu mau ketuk rumah, meninggal dunia. Nggak tahu. Maka segala ketetapan takdir tidak diketahui oleh manusia, siapapun orang tersebut, kecuali setelah terjadi. Sebelum terjadi, takdir itu tidak diketahui. Sebelum sesuatu terjadi, tidak dikatakan takdir saya nanti siang makan ayam goreng. Nggak ada. Belum terjadi. Jangan-jangan jam 10 duha nanti dia masuk rumah sakit, nggak boleh makan apa-apa kecuali konsumsi infus saja. Oleh sebab itu, kalau seseorang ingin mendapatkan yang lebih baik dari prediksi dirinya, doa. Orang sakit misalnya, sakitnya serius, bahkan sudah dalam kondisi kritis, tapi kemudian dia masih sadar dan berdoa, ya Allah antarkan aku kepada Ramadan, izinkan aku untuk menjumpainya, agar sekian banyak amal yang aku lakukan di sepanjang Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa. Ternyata prediksi sakit kritisnya tersebut yang diprediksi oleh para dokter, ternyata dia hidup sampai Idul Fitri. Siapa yang tahu? Begitu pula sebaliknya. Ada orang memprediksi dia sehat, bahkan dia sudah mempersiapkan beberapa hal. Saya mudik nanti hari H+3, insya Allah saya mudik ke kampung halaman istri saya di Palembang, misalnya begitu. Atau di Papua misalnya. Dia merencanakan, dia beli tiket. Itu prediksinya. Ternyata H-1 meninggal dunia. Siapa yang tahu? Ada. Doa saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan itu salah satu di antara hikmah tidak terungkapnya takdir kecuali setelah terjadi, agar seorang hamba banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi Nuh alaihi salam tahu bahwa salah satu di antara putranya akan mati di hadapan beliau dalam keadaan tidak beriman? Nabi Nuh alaihi salam enggak tahu. Tapi sampai kapan Nabi Nuh alaihi salam mempertahankan putranya tersebut mendapatkan petunjuk hidayah? Sampai detik-detik terakhir hidupnya. Ayo nak naik. Lagi ngomong-ngomong begini, wuss, dibawa oleh ombak. Kenapa disebut ombak padahal banjir? Besar kemungkinan bahwa ombak tersebut adalah akibat dari air yang kencang diiringi dengan angin. Karena hujan, banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, airnya itu dari atas dan dari bawah. Bahkan tungku-tungku yang biasanya mengeluarkan api, dia keluarkan air. Hujan dari atas, air dari bawah, diiringi terpaan angin, sehingga jadilah banjir yang membumi hanguskan semua manusia yang ada di atasnya, kecuali yang berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Apakah Nabi Nuh alaihissalam tahu bahwa salah satu di antara putranya akan mati di hadapan beliau dalam keadaan tidak beriman? Dia nggak tahu. Tapi diupayakan atau tidak untuk beriman? Diupayakan. Sampai kapan? Sampai titik darah terakhir. Ayo nak naik. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Wallahu a'lam. Tanya Ustadz, apakah antum setuju kalau ceramah hari ini saya katakan manusia adalah praktisi dalam sistem ilmu Allah? Manusia adalah hamba yang menjalankan ujian. Kalau kita komitmen dengan statement sesuai dengan yang ada dalam ayat dan hadis menjadi lebih sederhana. Kalau kita rangkai dengan diksi-diksi sendiri, yang akhirnya sulit untuk dipahami, muter-muter hanya dalam pilihan diksi kata-kata, jauh dari hakikat yang sebetulnya dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, hindari. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Maka dari sekian banyak dalil, ayat, hadis
Ucapkan saja manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk diuji agar ia beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah redaksi ini terpahami? Kalau redaksi ini terpahami, kita tidak perlu mencari redaksi-redaksi lain yang kemudian membawa konsekuensi-konsekuensi makna yang melebar jauh dari tuntunan ayat dan hadis. Wallahu a'lam. Yang terakhir, kapan batas akhir sahur yang sah? Yang sah, berarti ada yang tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus shiyama ilal lail." Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, Allah hakimnya. Makanlah, minumlah sampai menjadi jelas buat kalian benang putih dari benang hitam ketika fajar tiba. Yang dimaksud dengan benang putih di sini adalah munculnya fajar di cakrawala. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Makanya ketika berurusan dengan puasa, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum Bilalan yu'adzin fakulu washrabu. Wa idza adzana ibnu ummi maktum fa'amsiku." Kalau kalian mendengar yang adzan itu Bilal, silahkan makan, silahkan minum. Karena adzannya Bilal waktu itu adalah adzan yang menunjukkan fajar kadzib. Masih boleh makan, masih boleh minum. Belum ada benang putih, tanda masuknya fajar di cakrawala ufuk timur. Tapi kalau kalian sudah mendengar Ibnu Ummi Maktum yang adzan, maka amsiku, hentikan dari makan. Maka kalau kita mungkin sekarang mendengar istilah imsaklah, anulah, inilah, itulah, apapun itu, kembalikan pada ayat ini. Ayat ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Maka ketika dengar azan, si muadzin terkenal, dikenal, diketahui orang yang amanah ketika mengumandangkan azan tepat pada waktunya, maka begitu azan terdengar, hentikan semuanya. Hentikan semuanya. Jangan kemudian, mumpung azan nih kalau diperkirakan azannya sana itu kalau dari awal sampai akhir 3 menit lumayan, saya masih bisa sahur 3 menit. Tidak benar. Yang dihitung itu adalah awal dikumandangkannya azan, karena saat itulah khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr diketahui. Makanya dulu sebagian sahabat itu ada yang tidurnya nggak nyenyak. Dia terjaga. Lihat, kelihatan nggak benang putih dari benang merah, dari benang hitam. Lihat, belum kelihatan, gelap. Tidur lagi. Terjaga lagi. Maka ditegur oleh Nabi SAW, bukan seperti itu memahami ayatnya. Tapi maksudnya, terang benang putih dari benang merah itu adalah munculnya fajar di cakrawala ufuk timur. Maka begitu masuk waktu azan, muadzin yang amanah mengumandangkan azan pada waktunya, Allahu Akbar, selesai dari makan dan minum. Adapun masih 3 menit sebelum itu, 5 menit sebelum itu, mau makan, mau minum masih boleh. Kalaulah mungkin ada imsak, itu tanda seseorang sudah persiapan. Silakan persiapan. Mungkin ada yang harus minum obat, mungkin ada yang harus minum asupan tertentu, mungkin ada yang nyimpan kolak. Masih cukup waktu 3 menit, 5 menit misalnya. Atau mungkin ada yang ingin memenuhi hasratnya bersama istrinya, cukup 1/4 jam, 20 menit, silakan. Begitu Allahu Akbar, selesai. Itulah awal waktu seseorang memulai puasa di hari dia berpuasa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.